Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Belajar Agama Islam. Video kali ini berisi tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Sebelum ke videonya, jangan lupa subscribe channel Belajar Agama Islam. Sujud merupakan satu bentuk kepasrahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Allah sajalah manusia itu boleh bersujud. Sujud sudah biasa dilakukan ketika sedang sholat, baik dalam sholat wajib maupun sholat sunnah, kecuali dalam sholat jenazah tidak ada sujud. Sujud yang akan kita bahas kali ini adalah sujud-sujud yang dilakukan di luar rukun sholat. Sujud-sujud yang akan kita bahas adalah sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Sujud syukur. Syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud syukur artinya ialah sujud yang dilakukan ketika seseorang memperoleh kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau terhindar dari bahaya. Hukum melakukan sujud syukur adalah sunnah. Dasar hukum sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakrata anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amru yasurruhu au busyra bihi kharran syajidan syukra lillah. Artinya, dari Abu Bahrah bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila datang kepadanya sesuatu yang menggembirakan atau suka, beliau langsung sujud untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Pertama, mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mendapatkan nikmat atau baru saja mendengar kabar yang menggembirakan, seketika itu juga kita melakukan sujud syukur tanpa harus menunda-nunda. Sebab-sebab melakukan sujud syukur yang kedua, terhindar dari bahaya atau kesusahan yang besar. Apabila kita terhindar dari bahaya atau bencana yang ketika itu terjadi, maka segeralah untuk melakukan sujud syukur tanpa menunda-nunda. Tata cara melakukan sujud syukur. 1. Menghadap kiblat. 2. Niat untuk sujud syukur. 3. Sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa. 4. Duduk kembali. 5. Salam. Niat sujud syukur. Nawaitu sujuda syukri sunnata lillahi ta'ala. Saya niat melakukan sujud syukur sunnah karena Allah Ta'ala. Doa sujud syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Tata cara sujud syukur. Niat dilanjutkan dengan takbir. Sujud membaca doa sujud syukur. Duduk daripada sujud, mengucap salam. Hikmah sujud syukur. 1. Terhindar dari sifat sombong atau angkuh. 2. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Merasa dekat dengan Allah sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. 4. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Sujud sahwi. Sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu-ragu di dalam sholat. Sujudnya 2 kali dan dilakukan setelah membaca tahiyat akhir sebelum salam. Hukum melakukan sujud sahwi adalah sunnah. Dasar hukum sujud sahwi. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'idil Khudri qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Idza ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla salasa am arba'a. Falyatrahi syakka wal yabni ala mastaiqana thumma yasjudu sajdataini qabla ayyusallima. Artinya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda,
apabila salah seorang dari kamu ragu dalam salat, ia sudah mengerjakan 3 atau 4, maka hendaklah dihilangkan keraguan itu, dan diteruskan salatnya menurut yang diyakini. Kemudian hendaklah sujud 2 kali sebelum salam. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Sebab-sebab sujud sahwi. 1. Lupa meninggalkan salah satu rukun sholat seperti lupa melakukan ruku, i'tidal, atau sujud. 2. Lupa atau ragu jumlah sholat. 3. Lupa membaca doa kunut bagi yang membiasakan kunut. 4. Lupa melakukan tasyahud awal. 5. Kelebihan atau kekurangan dalam jumlah rokaat. Tata cara sujud sahwi. 1. Setelah selesai membaca tahiyat akhir, langsung sujud lagi dengan membaca Subhana man la yanamu wa la yashu. 2. Bangun dari sujud disertai dengan mengucapkan takbir. 3. Kemudian duduk sebentar lalu takbir dan dilanjutkan sujud lagi dengan doa yang sama dengan sujud pertama. 4. Duduk kembali dan diakhiri dengan salam. Hikmah melakukan sujud sahwi. 1. Manusia adalah tempat salah dan lupa, karenanya kita tidak boleh sombong dan angkuh. Jika kita melakukan salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah memohon ampun dengan membaca istighfar. Jika berbuat salah kepada sesama manusia, maka segeralah meminta maaf. 2. Kita juga harus memahami bahwa orang lain juga bisa salah, oleh karena itu kita harus memberikan maaf. Sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ketika sholat maupun di luar sholat, baik pada saat membaca atau menghafal sendiri atau pada saat mendengarkannya. Hukum melaksanakan sujud tilawah adalah sunnah. Dasar hukum sujud tilawah. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Umar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'a alaina al-Qur'ana fa idza marra bis-sajdati kabbara wa sajadana ma'ahu. Artinya, dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membaca Al-Qur'an di depan kami. Ketika bacaannya sampai pada ayat sajdah, beliau takbir lalu sujud. Maka kami sujud bersama-sama beliau. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebab-sebab sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan karena pada saat membaca atau mendengarkan bacaan Al-Quran, menemukan ayat-ayat sajdah baik pada saat sholat maupun di luar sholat. Ayat-ayat sajdah berjumlah 15, yaitu Quran Surat Al-A'raf ayat 206, Quran Surat Ar-Rod ayat 15, Quran Surat An-Nahl ayat 49, Quran Surat Al-Isra ayat 109, Quran Surat Al-Hajj ayat 18, Quran Surat Maryam ayat 58, Quran Surat Al-Hajj ayat 77, Quran Surat Al-Furqan ayat 60, Quran Surat An-Naml ayat 25, Quran Surat Al-Sajdah ayat 15, Quran Surat As-Sod ayat 25, Quran Surat Fusilat ayat 38, Quran Surat An-Najm ayat 62, Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 21, Quran Surat Al-Alaq ayat 19. Syarat sujud tilawah. 1. Suci dari hadas dan najis. 2. Menghadap kiblat. 3. Menutup aurat. Rukun sujud tilawah. 1. Niat. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud 1 kali dengan diawali bacaan takbir. 4. Duduk setelah sujud dengan tumakninah tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Tata cara melakukan sujud tilawah. Berniat untuk melakukan sujud tilawah. Membaca takbir. Sujud 1 kali dengan membaca bacaan sujud tilawah. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwirhu wa syaqi sam'ahu wa basarahu wa haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Duduk kemudian dilanjutkan salam. Tata cara melaksanakan sujud tilawah di dalam sholat. Ketika sholat, bila mendengar atau membaca ayat sajdah, langsung sujud, kemudian melanjutkan sholatnya lagi.
Hikmah melaksanakan sujud tilawah. 1. Dijauhkan dari godaan setan. 2. Lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. 3. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahan, mohon dimaafkan. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.